Oke, oke baik. Em, oke baik. Bismillah. Selamat siang Pak Chandra. Siang Pak Hernowo. Iya, aduh, alhamdulillah bisa ketemu lagi nih Pak Chandra ya Iya Pak, dengan saya nih. Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah ya. Gimana kabar Pak Chandra? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak Hernowo Alhamdulillah. kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Pak. Ini habis makan siang ya, jadi semangat ya, Semangat ya Pak ya. semangat ya, semangat terus ya Pak Chandra ya. Mudah-mudahan bisa menularkan nih semangat saya ke Pak Chandra juga nih yang beberapa Amin. minggu terakhir Terima ini kasih terlihat Pak. ini nih Pak nih. Terlihat agak-agak ngurung nih Pak Chandra nih ya. Ya, Tahu aja Pak. ya, ya baik Pak Chandra. Kira-kira hari ini apa yang mau kita bicarakan nih Pak Chandra nih untuk kesempatan hari ini Pak Chandra? Iya Pak. Kemarin kan pas kita ketemu sempat saya mau cerita nih sama Pak Hernowo. Ini Mm-mm. berkaitan sama pekerjaan saya sih Pak di sekolah gitu. Jadi Mm-mm. saya itu merasa kalau di sekolah itu Mm-mm. kurang fokus, Pak. Mm. Gitu. Kenapa kurang fokus? Karena saya kan ini tahun ajaran baru ya, Pak ya. Ya. Ya kan, tahun ajaran baru kan udah pasti dapat dapat Mm. pekerjaan yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Gitu. Ya. Nah, untuk yang tahun sekarang tuh saya dapat amanah yang banyak dari Mm. sekolah selain Oke. mengajar. Jadi Mm-mm. saya mengajar sekarang tuh sebenarnya berkurang Pak saya yang mengajarnya sekarang Mm-mm. tuh. Yang sebelumnya di tahun sebelumnya 50 jam, sekarang Mm-mm. berkurang menjadi 46 jam. Empat. Ya. Cuma banyak kalau dari tatap muka banyakan yang 46 jam Pak. Gitu. Mm. Karena di SMK Ya. itu kan ada program PKL ya Pak di kelas 12. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Betul. Nah, kalau yang tahun sebelumnya walaupun saya 50 jam, saya dapat 10 jam itu ngajar di kelas 12. Jadi Mm. hanya memantau aja nggak tatap muka langsung gitu. Nah, kalau yang Mm. sekarang dapat jam ngajar di kelas 12-nya hanya hanya 4 jam lah. Jadi bisa dibilang banyak tatap muka yang sekarang, banyakan sekarang gitu. Selain itu Mm. juga selain mengajar, saya juga dikasih amanah menjadi ketua dari unit produksi. Kemudian Mm-mm. Oh, dikasih gitu. amanah juga jadi wali kelas. Kemudian Mm. jadi pembimbing PKL. Ya. Terus menjadi pembimbing komunitas belajar juga yang baru dibentuk juga yang sekarang. Mm-mm. Jadi lumayan saya tuh nggak fokusnya di situ Pak gitu. Padahal Iya, saya iya. pengen fokus kan kalau guru kan tugas utamanya mengajar ya Pak. Betul. Jadi saya pengen fokus ke situ gara-gara ada bukan bukan ini ya bukan masalah sih ya. Mm-mm. Ada tugas tambahan Ya. mendadak gitu. Jadinya saya fokus saya terbagi gitu Pak. Oh iya, iya. Mm-mm. Ya, berarti di sini ya walaupun tadi Pak Chandra bilang bahwa jamnya berkurang, tapi di tahun sebelumnya, tapi memang jam tatap mukanya Pak ya, ini sangat banyak dan bisa bisa mengurangi fokus Pak Chandra sendiri ya, Pak Chandra Iya. ya, Mm-mm. bisa melaksanakan tugas tupoksinya Pak Chandra sebagai pengajar gitu Pak Iya Chandra benar ya. Pak. Iya, iya, ya, baik. Ya, kalau bisa dibayangkan nih Pak Chandra nih dari skala 1 sampai 10 nih, kalau misalnya Pak Chandra kebayang bahwa mengajar dengan adanya tugas tambahan atau dengan tidak ada tugas tambahan seperti itu Pak Chandra, kira-kira kalau dilihat dari tingkat kefokusan Pak Chandra nih dari 1 sampai 10, 10 itu sangat fokus dan Mm-mm. 1 sangat kurang fokus nih Pak Chandra. Iya. Kira-kira di skala berapa nih Pak Chandra nih dengan tugas yang banyak ini sekarang Pak Chandra? Mungkin bisa 5 ke tengah-tengah kali Pak ya. 5 Karena ya. kebagi semuanya. Ah, Tengah jadi iya, 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 ini iya. nggak maksimal jadinya Pak ya. Oh, betul. Iya, 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 betul ya. 5. Jadi ya berpengaruh terhadap itu ya Pak Chandra ya, tingkat fokus Pak Chandra gitu kan melaksanakan tupoksi Pak Chandra dan juga Mm-mm. banyak tugas yang dapat menyita waktu, tenaga ya Pak Chandra ya. Iya benar sekali Oh Pak. iya, iya, iya. Ya, baik Pak Chandra, kalau menurut Pak Chandra sendiri terkait kan Pak Chandra bilang ini skalanya 5 ya. Bagaimana fokus yang bisa dibilang skala 10 Pak Chandra gitu. Misalnya
Tadi kan Pak Chandra bilang bahwa fokus mengajar dengan tugas tambahan kira-kira 5 nih. Nah, kira-kira kalau misalnya fokus yang skala 10 nih, menurut Pak Chandra seperti apa nih, Pak Chandra? Kalau fokus kalau 10 Pak ya, kalau menurut saya tuh Iya. secara idealnya ya berarti Hmm? kan harus harus memenuhi semua Mhm. amanah tersebut gitu. Secara Iya. idealnya gitu. Kalau fokus Hmm. dengan apa kewajiban yang guru yang saya lakukan gitu, ya Mhm. berarti Mhm. ya emang harus harus bisa manajemen waktu juga gitu Pak berkaitan dengan Iya. hal tersebut gitu. Mhm. Iya, berarti di manajemen waktu ya Pak Chandra ya. Iya. Ya, baik. Waktu ya. Ya, baik. Bila dilihat memang manajemen waktu ini sangat penting ya Pak Chandra ya untuk mengembalikan atau membuat fokus kita ideal ya Pak Chandra ya, seperti itu ya. Ya, baik. Pak Chandra sendiri kalau memang terbayang tadi bahwa bisa nih bisa kembali fokus lagi dengan manajemen waktu yang ideal ya atau yang bisa dilakukan gitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Chandra sendiri kira-kira bagaimana Pak Chandra dengan tugas yang diemban Pak Chandra sekarang, kira-kira bagaimana bisa memanage waktunya begitu. Artinya apakah nanti ada pembagian tugas atau skala prioritas seperti apa Chandra? Kalau menurut Pak Chandra sendiri agar bisa fokus kembali Pak. Iya, sebenarnya sih Pak ya, kalau di Mm-mm. saya berpikir gitu, Mm-mm. dengan banyaknya amanah yang saya diberikan kepada Mm-mm. Ya. saya sebenarnya udah merencanakan gitu berkaitan Hmm. berkaitan dengan tugas-tugas tambahan saya gitu. Eh, Tadi kan salah satunya manajemen waktu ya Pak. Tuh, Cuma kan iya. saat melakukan pasti ada kendala Mm-mm. juga gitu Betul, yang betul. udah direncanakan secara di lapangan tuh belum tentu sesuai Mm-mm. rencana gitu. Betul. Nah, itu sih sebenarnya ada saya udah memikirkan Mm-mm. alternatifnya gitu. Ya Mm-mm. salah satunya karena saya itu muridnya banyak, karena saya jamnya banyak Mm-mm. ya Pak. Mm-mm. Jadi tuh kadang-kadang saya hampir semua murid tuh kenal sama saya gitu Pak. Oh. Dari berbagai jurusan gitu karena saya mengajar Mm-mm. hampir semua kelas kali ya. Iya. Gitu. Cuma saya kadang-kadang juga nggak enak juga karena banyaknya yang saya ajar, saya nggak inget Iya. namanya, ini kamu namanya siapa ya gitu. Jadi agak nggak enak juga gitu. Nah, dari murid-murid saya itu makanya saya Hmm? ada rencana bikin Kombel itu Pak gitu, komunitas belajar Hmm. gitu. Di dalam Iya. apa sih tugas tambahan saya masukin Kombel gitu. Kombel itu Mm-mm. bukan sebagai apa sih tambahan pekerjaan sih, kalau menurut saya itu Iya. termasuk sebagai solusi untuk membantu saya dalam pekerjaan yang saya lakukan sekarang gitu. Salah Oh, iya. satunya kan di Kombel itu kan ada guru, nggak hanya murid tapi ada guru juga gitu. Iya. Nah, mungkin saya bisa kolaborasi dengan teman sejawat, teman saya, terus bisa juga sama murid gitu. Mungkin Hmm? bisa sharing ilmu ke teman-temannya. Jadi kayak kayak tutor sebaya sih Pak jadinya gitu. Iya. Mungkin itu Betul. salah satunya untuk biar saya itu bisa bisa fokus gitu. Fokus. Itu tapi Betul. sebenarnya itu pun masih ini ya Pak, belum Mm-mm. maksimal sampai benar-benar 10 gitu fokusnya. Mm-mm. Karena kadang-kadang suka Iya. ada tiba-tiba muncul pekerjaan dadakan gitu loh Pak. Misalkan kalau di SMK itu Mm-mm. banyaknya pelatihan Pak. Kalau pelatihan itu Oh, tidak ya. hanya sehari 2 hari, bisa seminggu bahkan bisa sebulan gitu. Nah, itu Hmm. salah satu ini sih ya, yang kadang-kadang saya udah ini ya, udah berjalan ya, ngajarnya enak gitu ya, ngerjain project gitu anak-anak, di tengah-tengah tuh tiba-tiba di stop gitu kan, jadinya nanti ketemu lagi, nah saya bingung mulainya dari mana itu kadang-kadang tuh. Bahkan waktu untuk mendapatkan materi yang seharusnya dicapai itu jadinya kurang Pak gitu. Iya. Iya. Baik Pak Chandra, tadi sudah
apa namanya memang fokus yang Pak Chandra coba bangun tadi dengan melibatkan murid Pak Chandra ya, Iya, melibatkan murid biar Pak Chandra juga bisa bisa apa namanya melakukan manajemen waktu dengan mengaktifkan potensi yang ada ya Pak Chandra ya gitu, karena pasti Pak Chandra sudah punya penilaian terhadap murid-murid yang bisa dijadikan tutor sebaya Pak Chandra ya gitu, itu kan bisa membantu proses pembelajaran ya Pak Chandra ya gitu iya, ya. Ya, benar, Pak. baik. Saya cukup menarik tadi yang Pak Chandra sampaikan. Nah, kalau dari pengamatan Pak Chandra nih, bagaimana Pak Chandra pengaruhnya terhadap tadi ya manajemen waktu untuk bisa Pak Chandra bisa fokus mengerjakan atau tugas tupoksinya dengan adanya kombel tersebut Pak Chandra. Artinya dari pengamatan Pak Chandra sendiri, apakah itu sangat berpengaruh Pak Chandra terhadap tadi bisa membantu Pak Chandra dalam fokus kembali untuk melakukan tupoksi Pak Chandra dengan adanya kombel tadi. Iya. Ya kalau setelah ada sebelumnya kan emang belum ada kombel ya Pak. Nah setelah saya ikut apa program guru penggerak ya kan, saya tuh baru mengenal tuh ada kombel Pak. Oh iya. Jadi di tahun ini tuh saya perdana nih ada kombel gitu. Karena memang tujuannya ya itu biar materi yang ingin dicapai buat anak-anak Ya. itu didapatkan oleh anak-anak gitu, terutama yang anak kelas 10 gitu Pak. Jadi Iya, sangat betul. berpengaruh besar sih Pak ya, dan anak-anak pun belajarnya lebih have fun mungkin gitu. Karena kan Iya. ini belajarnya kalau misalnya kalau sama guru ya, kalau sama saya tuh anak-anak pada takut Pak. Iya, karena Iya, saya ngajarnya serius gitu. Jadi nggak tahu oke. ya anak-anak kalau sama saya takut. Mungkin dengan adanya kombel apa sih, perasaan mereka mungkin bisa berbeda gitu, karena kan yang Betul. apa mengajarkan kan kakak kelasnya. Jadi mungkin cara belajarnya terus cara bahasanya itu udah pasti berbeda gitu. Itu jadi warna yang berbeda dalam pembelajaran juga. Betul, betul, betul. Iya, ini memang terlihat sekali ya kalau misalnya Pak Chandra saya lihat di sekolah nih memang sangat dekat dengan beberapa anak yang mungkin itu anak yang tidak takut dengan Pak Chandra mungkin ya. Iya, Iya, beberapa anak iya. mungkin takut malu bertemu dengan Pak Iya, Chandra gitu Pak. ya. Jadi akhirnya mereka lebih nyaman dengan Heeh. teman sebaya Pak Chandra untuk mengajarkan Pak Chandra ya. Iya, iya benar, Pak. Iya, betul. Iya, baik Pak Chandra. Ini rencananya sangat menarik sekali Pak Chandra. Kira-kira nih di apa namanya di bayangan Pak Chandra nih, kapan waktu yang tepat nih Pak Chandra untuk membuat kombel? Karena tadi kan dibilang bahwa baru ada insight baru ya Pak Chandra yang membuat komunitas belajar nih. Menurut Pak Chandra, kapan waktu yang tepat nih Pak Chandra untuk membuat kombel tersebut Pak Chandra? Iya, bagusnya sih memang di tahun ajaran apa di awal tahun ajaran Hmm. baru ya Pak, jangan di Hmm. akhir atau di tengah-tengah gitu. Karena Hmm. apa? Karena memang untuk mempersiapkan di awal tahun ajaran baru gitu. Karena kan kalau materi kan pasti dari awal, nggak mungkin di tengah-tengah. Hmm. Dan Ya, memang sudah betul. saya lakukan pas kemarin apa Hmm. raker sudah saya Hmm. sampaikan juga. Cuma memang saya baru tahap uji coba sih Pak ya. Gitu. Hmm. Baru mungkin dari seluruh guru di sekolah baru saya aja kali Pak yang menerapkan kombel gitu. Iya, jadi belum Iya, selama ini iya, iya. belum belum ada Hmm. Pak. Paling adanya tuh kayak eskul. Kalau eskul kan berbeda ya Pak. Iya, 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 betul. Iya. Jadi dalam waktu dekat ini kira kapan Pak waktunya Pak? Artinya dimulai tahun ajaran atau di minggu keberapa gitu Pak Chandra? Di paling di awal bulan Juli sih Pak. Di bulan Juli Awal kali. bulan Juli ya Pak Iya, Chandra di ya. bulan Juli pokoknya itu udah terlaksana kombelnya. Ya. Berarti dalam waktu dekat ini Pak Chandra ya, di Iya, bulan Juli ini Pak Chandra membuat komunitas belajar ya, seperti itu iya. ya. Kalau rencana panjangnya nih Pak Chandra nih, misalnya Pak Chandra telah membuat komunitas belajar nih, kira-kira tetap biar konsisten Pak Chandra nih. Bagaimana menurut Pak Chandra nih, biar agar tadi ya dengan komunitas belajar yang baru, yang Pak Chandra baru buat dari teman-teman yang lain belum gitu Pak Chandra ya. Nah, kira-kira rencana jangka panjangnya nih, menurut Pak Chandra seperti apa Pak? Ya, kalau rencana jangka panjangnya eh, mungkin nanti akan ada kombel-kombel yang lain gitu Pak, dan mungkin bisa sharing ke guru-guru yang lain juga, karena saya lihat tidak hanya saya aja yang banyak jamnya gitu.
banyak Iya, kegiatannya. betul. Kalau guru SMK tuh hampir semuanya itu memang banyak kegiatan, Pak. Bahkan saya lihat nih Mhm, kalau saya masuk kelas di siang mhm hari mhm. terutama, saya lihat tuh banyak tuh kelas-kelas yang kosong. Iya, Oh, bukan berarti iya. meninggalkan kewajibannya ya, Pak. Memang guru Mhm, tersebut ada pelatihan. Terus kadang-kadang mhm. menemani Betul. anaknya yang ikut lomba gitu. Mungkin dengan adanya Iya. Kombel ini bisa membantu guru-guru lain juga gitu. Terus kalau mau biar konsisten memang Kombel ini Mhm, selain eh, anak-anak memahami teorinya, mungkin bisa iya. diimplementasikan dalam kehidupan juga gitu, Pak. Betul, Mm-mm. betul. Iya. Ya, baik. Memang potensi yang dimiliki oleh Pak Chandra emang sudah ada nih Pak ya. Gitu. Jadi kalau misalnya Pak Chandra nanti bakalan menginspirasi teman-temannya Pak Chandra ya. Nah, nanti bakal terbentuk kombel-kombel yang banyak Pak Chandra ya. Iya. Yang bisa membantu fokus Pak Chandra dalam melaksanakan tupoksinya Pak Chandra ya. Seperti itu ya. Jadi memang permasalahan yang ini dengan jam yang banyak sendiri apa namanya Pak Chandra sudah membuat perencanaan gitu ya, perencanaan yang tadinya akan diterapkan di waktu dekat ini dan juga secara panjangnya seperti itu. Ya, baik Pak Chandra. Ini terlihat sekali ya bahwa Pak Chandra memang terbuka ya, sangat terbuka sekali dalam pembicaraan ini. Kira-kira dari percakapan kita nih Pak Chandra hari ini, kira-kira apa yang didapatkan nih Pak Chandra nih? Yang jelas saya jadi lebih tenang, Pak. Oh, Jadi tenang lebih ya. lega gitu ya, karena bisa bisa apa mencurahkan hati saya kepada Pak Hernowo gitu. Kemudian saya juga mendapatkan Mm-mm. solusi sih Pak gitu. Ya. Mm-mm. Solusi dari pertanyaan-pertanyaan Bapak itu saya Mm-mm. menemukan apa berpikir dan menemukan solusinya gitu. Mm-mm. Ya, ya, ya. Baik ya, terima kasih Pak Chandra juga dan juga jadi saya juga sebagai penasaran nih nanti ke depannya mungkin kita bisa ketemu lagi Pak Chandra ya, ketemu lagi kira-kira apakah apa sudah terbentuk komunitas belajar, jumlahnya berapa gitu Pak Chandra ya. Nah, karena sekali lagi bisa yang kita buat bisa menjadi inspirasi ya Pak Chandra ya, bisa menjadi inspirasi buat buat Pak Chandra sendiri karena sekali lagi Pak Chandra tadi bebannya lumayan sangat banyak tapi ternyata alhamdulillah Pak Chandra telah menemukan solusi gitu ya dan lebih lebih tenang dulu karena kita mau organisasi satu harus tenang dulu Pak Chandra ya tenang dulu jadi biar berpikir lebih jernih lebih enak bahwa kita bisa bisa memanfaatkan kemampuan yang telah kita punya Pak Chandra ya seperti itu ya nanti minggu depan mungkin kita ketemu lagi Pak Chandra ya bisa ya Siap Pak, kita sambil ngopi-ngopi Pak iya di ini siap Pak. oke baik Pak Chandra, terima kasih banyak ngobrolnya seru banget hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Chandra rencanakan terlaksana dan pastinya bisa membuat semuanya baik ya untuk anak-anak dan juga Pak Chandra sendiri. Baik Pak Chandra, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya, Hernowo. sama-sama Pak Chandra. Terima kasih.